Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan semua. Apapun agama kita dan dimanapun kita berada, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Walaupun sebagian dari manusia itu tidak memahami arti kasih sayang, sehingga dia itu merasa tidak dikasihi, tidak disayangi oleh pemilik alam semesta ini, sehingga dia itu merasa terkucilkan sehingga dia itu sulit sekali untuk bersyukur terhadap apa yang sudah dia miliki, sehingga dia mengatakan hidupnya itu susah, kere, melarat, rezekinya katanya jauh sekali. Katanya Allah itu tidak menyayangi dia, tapi justru Allah itu katanya pilih kasih. Sebenarnya itu hanya ketidaksadaran saja. Jika seseorang itu menyadari nikmat Allah itu, maka dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan itu. Walaupun di kantongnya itu tidak ada uang seperak pun. Ini kalau hitungan orang itu dia itu sadar akan kasih sayang Allah itu, maka dia akan selalu bersyukur kepada Allah itu walaupun di kantongnya itu tidak ada duit 100 perak pun. Itu kalau orang itu mengetahui arti kasih sayang. Cuman kalau orang itu tidak mengerti arti kasih sayang itu, maka dia akan beranggapan orang kaya itu, orang yang banyak duit itu, orang yang banyak rumahnya itu, yang banyak kendaraannya itu, dia itulah orang yang diberikan kasih sayang oleh Allah. Sedangkan dia yang miskin, kere, melarat, kadang makan, kadang tidak, dia beranggapan dia itu tidak diberikan oleh Allah kasih sayangnya. Itu hanya ketidaksadaran seseorang atau keterlambatan dia itu berpikir. Bukan otak kurang, tapi berpikirnya kurang. Kalau otak, semua makhluk hidup itu termasuk ebi, udang yang kecil itu punya otak. Sapi otaknya lebih besar lagi, bahkan bisa dijual itu di warung Padang, saking besarnya otak sapi itu. Apakah manusia yang tidak bersyukur itu tidak punya otak? Bukan, dia hanya kurang berpikir, kurang kesadaran dia di dalam berpikir. Bukan tidak punya otak, asal ada kepala pasti ada otaknya. Apakah setiap kepala itu punya pikiran? Nah, itu yang belum tentu. Tidak semua manusia itu menggunakan otaknya itu untuk memancarkan pikiran. Karena pikiran itu tidak bisa dipancarkan. Belum ada sistemnya. Tapi kalau otak sakit, migrain atau segala macam itu bisa dikasih obat, sembuh dia. Tapi kalau orang yang tidak punya pikiran atau rusak pikirannya itu, atau pikirannya itu kurang sehat, maka itu tidak bisa diobati. Harus orang itu diberikan dia itu kesadaran secara berlahan-lahan. Diajarkan ilmu agama secara berlahan-lahan. Barulah nanti sakit di pikirannya itu akan hilang secara berlahan-lahan. Barulah kemudian timbullah pemikiran yang sehat. Makanya mengajar agama kepada orang itu tidak gampang, bukan perkara mudah. Berapa banyak ustadz itu yang berkoar-koar ke sana kemari, masuk kampung, keluar kampung untuk mengajarkan agama kepada orang-orang yang dia anggap mungkin belum beragama atau belum memiliki pengetahuan agama. Tapi apakah usaha itu berhasil? Banyak yang gagal. Karena itu bukan perkara mudah.
Bahkan Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran ini, janganlah engkau memaksa seseorang itu untuk memeluk agama Islam. Kalau aku mau, kata Allah, aku bisa membuat seluruh penduduk dunia ini beriman kepadaku. Tapi aku tidak menghendaki hal itu, kata Allah. Jadi memang keanekaragaman sifat, tingkah laku, perangai manusia itu di atas bumi, memang itu disukai oleh Allah. Nah, kita harus menerima apa yang disukai oleh Allah itu. Maka tidak ada bertanding, yang ada itu bersanding. Jari saya ini tidak seimbang. Kalau saya tandingkan jari saya yang dua ini, ya maka yang panjang ini harus dipotong. Baru dia sama panjang. Tapi karena saya sandingkan seperti ini, dia jadi bagus. Karena tidak ditandingkan. Pengantin laki-laki dan pengantin pria itu didudukkan di atas pelaminan. Kita akan menyandingkan si fulan dengan anak si fulan. Maka keluarlah doa dari orang-orang yang datang itu semua para tamu itu berdoa, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena bersanding. Coba kalau laki-laki dan perempuan anak si Anu bin si Anu itu ditandingkan di atas pelaminan. Maka keluarlah sumpah serapah dari orang-orang yang datang itu. Jadi pola pikir orang itu harus dilatih. Bagaimana caranya dia itu bisa bersyukur terhadap nikmat Allah yang berbentuk dalam kasih sayang. Itu bukan perkara mudah. Bukan kita itu harus memaksa orang itu sholat, membaca Al-Quran. Ini Al-Quran nih. Ya, kalau saya nggak pandai membaca Al-Quran, tidak mungkin dipaksa. Saya nggak bisa bahasa Arab, Pak. Belajar dulu bahasa Arab. Mata udah mulai rabun ini, Pak, yang nggak bisa lagi ngelihat huruf kecil. Ya nggak bisa belajar bahasa Arab. Nah, dikasih cara yang lebih mudah. Ini bro, kalau kamu tidak pandai bahasa Arab, ini di bawahnya ada Latinnya. Belajar membaca Latinnya. Setelah dibaca Latinnya itu, misalnya saya contohkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa razulillahi jami'an fa falak du'afa'u lillazina stakbaru inna kunna lakum taba'an fal antum mu'nuna. Ini saya baca Latinnya. Karena saya ini orang bodoh, tidak berpendidikan, ya saya tidak mengerti. Saya bukan hafiz Quran, tidak mengerti tadi apa itu terjemahannya dari Arabnya ke Indonesia. Ya mangguk-mangguk saja. Karena enggak ngerti, ya mangguk-mangguk saja. Apalagi suara orang itu indah terdengar. Enak suara bapak itu ya mengaji. Bagus suaranya itu. Coba saya kalau pandai mengaji, saya akan mengaji juga seperti itu. Itu cara berpikirnya saja itu sudah salah. Nah, cara berpikir yang benar itu ketika kita mendengar orang melantunkan ayat Al-Quran di mana saja, kita itu harus berpikir, apa ya arti ayat itu kira-kira? Karena Al-Quran itu surat. Dan di dalam satu kitab suci ini ada 114 surat yang diberikan oleh Allah ke atas dunia ini. Bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk seluruh manusia yang ada di atas dunia ini. Tidak disebut agama di sini. Seluruh manusia, maka boleh dia membaca kitab suci Al-Quran ini. Karena di dalam kitab suci Al-Quran ini ada Zaburnya, ada Tauratnya, ada Injilnya, dan Al-Quran. Penyatuan dari 4 kitab terdahulu. Jadilah dia Al-Quran. Itu yang harus diketahui dulu. Jadi apa ya arti ayat yang dibaca oleh orang itu? Kok indah sekali suaranya. Ada orang baca Al-Quran
terbata-bata, terputus-putus. Nggak lama setelah itu parau suara orang itu kayak orang menangis. Ternyata dia ini hafiz Quran. Ketika dia membaca ayat Al-Quran itu, dia mengerti artinya. Itulah yang menyebabkan orang itu kalbunya tersentuh oleh kalimat Allah yang dilantunkan, sehingga air matanya itu mengeluarkan air. Dan suara yang keluar itu terganggu oleh air yang mengalir melalui matanya itu, sehingga suaranya itu menjadi serat. Banyak saya ketemu orang yang membaca Al-Fatihah itu ketika dia menjadi imam di masjid itu, hanya separuh Al-Fatihah itu dibaca, mulai parau suaranya itu. Setelah amin, diam dia dalam waktu yang cukup lama. Untuk apa? Untuk meresapi arti Al-Fatihah itu. Nah, kalau kita nggak ngerti, ya nggak ada efek. Nggak ada efeknya itu. Seperti kita dapat surat ini dari yang punya kontrakan. Kepada Bapak Ibu yang terhormat yang mengontrak rumah saya, kalau dalam waktu 15 hari ini Bapak tidak bisa melunasi pembayaran kontrak Bapak, maka Bapak akan saya usir secara kasar. Yang baca ini buta huruf, dilihat aja, senyum-senyum dia lihatnya. Tanya anaknya, apa itu Pak? Ini ada surat dari yang punya rumah. Mungkin ini undangan buat makan malam. Sehingga Bapak itu tersenyum-senyum saja. Kenapa dia tersenyum? Karena tidak mengerti arti surat itu. Nah, kalau orang itu tidak mengerti arti surat yang terkandung di dalam Al-Quran ini, maka dia akan tersenyum ketika mendengarkan ayat Al-Quran itu dibacakan. Tapi kalau orang itu mau mengerti atau mengerti arti surat yang dibacakan itu, maka dia tidak akan tersenyum. Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Di sini Allah itu berbicara kepada kita. Kepada seluruh manusia Allah itu berbicara. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Itu kan sebuah tamparan kepada kita. Ada kasur yang sudah jelek dibawa malam-malam keluar, dibuang di kali. Padahal Allah itu telah meletakkan di atas dunia ini 4 unsur itu. Tanah, air, angin, api. Dan kemudian kita rusak dengan ketidaktahuan kita itu. Lempar ke kali. Ada sampah, lempar ke kali. Nah, itu namanya kita itu tidak memperhatikan apa yang telah diciptakan oleh Allah sebagai Tuhan kita. Jadi kita itu yang diperbaiki itu bukan bentuk fisik, tapi pikiran. Itu yang harus dibetulkan, itu yang harus dibenahi, itu yang harus dimasukkan ke salon. Sekarang ini hanya ada salon kecantikan, body language, body yang lurus itu. Ibu-ibu kalau sudah 2 anaknya, lurus saja bodinya ke bawah nih. Nggak ada belok-beloknya lagi. Nah, itu dimasukkan ke body language. Di situ ada fitnessnya, ada latihannya lagi. Supaya bodinya itu begini lagi. Kayak gitar Spanyol. Nah, belum ada sampai sekarang itu salon khusus pikiran. Nah, itu harus dibikin itu sebenarnya. Salon pikiran. Jadi orang-orang yang datang ke sana itu khusus untuk membersihkan pikirannya, biar pikirnya itu menjadi benar. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya itu, biar kolbunya itu tersentuh mendengarkan kalimat Allah itu, kalimat yang dibacakan atau yang dilantunkan oleh seseorang, siapa saja yang membacakan itu. Yang penting cari tahu apa artinya. Ihdinas siratal mustaqim. Tahu semua orang artinya itu. Tunjuki aku ya Allah kepada jalan yang lurus. Ya kalau
mendengar Allah itu menjawab lagi, Allah itu akan menjawab dua jawaban. Ketika kita bertanya satu kepada Allah, Allah itu akan menjawab dua. Apa jawaban Allah? Jalan yang mana yang kamu mau? Ada satu jalan yang lurus dan satu lagi jalan yang bengkok. Yang pertama yang lurus itu jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat dan aku telah tempatkan di sisiku. Dan jalan yang kedua yaitu jalan orang-orang yang sesat, orang-orang yang telah aku musnahkan. Salah satu contohnya itu Fir'aun. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ihdinas siratal mustaqim, Tuhan itu menjawab dua. Yang mana yang mau kita pilih? Allah memberikan restu semua. Tidak ada orang yang salah berjalan terus tidak mendapatkan rezeki. Enggak ada. Berapa banyak orang yang melakukan perdagangan perempuan? Dapat duit kan dia? Pedagang miras. Dapat duit juga. Banyak duitnya. Mobilnya pun mewah-mewah. Tukang judi. Bandar judi. Apa dia miskin? Tidak. Banyak duitnya. Mobilnya aja Ferrari 7 miliar harganya. Jadi pekerjaan yang salah, pekerjaan yang benar, semuanya direstui oleh Tuhan itu. Tidak ada yang tidak direstui. Tinggal kita memilih menggunakan fikiran. Ini baik atau tidak. Nah, itu saja. Jadi ketika kita tidak punya uang, seperak pun tidak punya uang, jangan menadahkan tangan kepada orang lain. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad, 3 hari dia tidak makan, sehingga perutnya itu diganjal dengan batu. Khusus perutnya itu dipasang batu satu, hari kedua dipasang satu lagi, hari ketiga dipasang satu lagi. Dililit dengan sorban itu. Jadi kalau dia sholat, batu itu bunyi kruk 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 kruk. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu supaya kita itu atau umatnya itu jangan pernah menadahkan tangan kepada siapapun. Kalau tidak ada yang untuk dimakan itu tahan, walaupun kamu harus mati menahan lapar. Jangan menadahkan tangan. Apalagi mengemis. Wah, itu perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan itu. Tolong saya Pak, sudah 5 hari nggak makan. Nah, itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan itu. Ya, itulah pemanasan awal. Kita akan lanjutkan di dalam judulnya ini, membacakan tafsir Al-Quran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim, bagi kawan-kawan yang ingin melihat tafsirnya sendiri, ya beli Al-Quran ini murah ya. Ini nggak nyampe 200.000 At-Tansil. Kalau yang ini udah lama nih, tahu masih ada apa enggak. Ini Suara Agung. Sama ada tafsirnya, ada Latinnya dan ada terjemahannya. Jadi kawan-kawan kalau mau melihat atau menyimak dengan tafsir pakai Al-Quran sendiri, yaitu beli ya. Kalau ini Al-Aziz, ini edisi terbaru. Sama, isi Al-Quran itu sama semua. Saya memang sengaja pasang 3 biar tidak keliru. Biar saya yakin gitu bahwa terjemahan ini benar, terjemahan ini benar, terjemahan ini benar. Nah, berarti terjemahannya itu tidak salah. Ya kalau tafsir ya mungkin saja saya bisa menafsirkannya 10 menit atau mungkin 5 menit, itu namanya juga tafsir. Tapi kalau terjemahan tidak bisa dirubah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita ulang sedikit ya, biar panas gitu. Jadi kalau kayak mobil solar itu, dia makin digas makin mantap lari. Surat Ibrahim ayat ke-22. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu,
tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku itu. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri, dan aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi ini harus dinikmati. Artinya itu. Kalau tidak dinikmati, maka tidak akan terhayati. Kalau tidak terhayati, maka tidak akan mengerti. Jadi nikmati dulu, dihayati, dan kemudian baru mengerti. Kalau belum mengerti juga, ulang kembali. Begitu sistem membaca Al-Quran atau mengkaji itu. Kalau belum bisa bacaannya, diulang lagi. Kalau di pelajaran Iqra itu ulangilah sampai lancar dan jelas qalqalahnya itu. Jadi memang disuruh begitu. Jadi biar kita itu paham apa itu setan. Setan itu berkata, aku menyeru kamu untuk melakukan keburukan. Tapi aku tidak memaksa, kata Tuhan itu. Aku hanya menginfokan saja. Kemudian kamu menuruti info itu. Sehingga engkau menjadi terjerumus, kata Tuhan, setan itu. Dan aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri di hadapan pengadilan Allah itu. Jadi janganlah engkau mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri, kata setan kepada manusia, karena engkau telah mempersekutukan aku dengan Tuhanmu. Ini kalau saya terjemahkan, ini habis waktu 13 jam. Ini mungkin belum selesai. Target saya sih begitu. Kita akan lanjutkan lagi ke ayat 23. Surat Ibrahim ayat 23. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan kehormatan mereka dalam surga itu salam. Selamatlah kamu, selamatlah kamu, selamat kamu. Yang tidak masuk ke dalam surga itu tidak ada ucapan salam. Berarti tidak selamat. Karena ucapan yang ada di dalam surga itu salam. Salam itu artinya selamat. Kalau bahasa Inggrisnya welcome. Selamat datang. Yang enggak datang, enggak selamat. Jadi mengaji itu atau membaca Al-Quran itu tidak boleh tegang. Sebab kalau tegang belajar Al-Quran itu, maka otaknya itu akan memproduksi sistem yang lain. Bukannya nyimpan di kepala apa yang dipelajari itu, tapi itu hanya berwujud sebagai bentuk harapan dan ketakutan. Nah itu yang harus hati-hati kalau belajar ilmu agama. Kalau gurunya itu tegang saja, apalagi bawa rotan gitu. Kalau tidak bisa belajar ini, saya pecut kamu. Nah itu bahaya itu. Mentalnya itu akan terbangun sebagai mental yang kaku. Jadi harus dinikmati ayat Al-Quran itu. Dan kemudian setelah orang itu belajar atau keluar dari tempat pengajiannya itu, ada yang dia bawa pulang. Itu yang harus sekali. Duduk di masjid sudah berjam-jam ceramah ustadznya ke sana kemari. Pas pulang ditanya, apa Pak inti dari ceramah tadi itu? Mikir dia. Enggak tahu saya. Berarti
duduk dia di masjid itu sudah berjam-jam mendengarkan ustadz itu ceramah, tidak ada manfaatnya. Kenapa tidak ada manfaatnya? Karena ketika orang itu ditanya, apa inti ceramah tadi itu? Apa yang diajarkan? Dia bilang nggak tahu. Bapak tidur? Enggak, melek ngelihat ustadz itu ceramah. Tapi kebanyakan lucu-lucu, jadi saya tidak tahu yang mana yang perintah dan yang mana yang larangan. Nah, kalau saya berharap setiap YouTube atau video saya itu biarpun berdurasi pendek, itu harapan saya itu ada yang diambil dari setiap video-video saya. Kita ulangi kembali ayat 23. Nanti saya tafsirkan. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sini Allah itu tidak menyebut surga, tapi surga-surga. Ini terjemahannya. Apakah ayatnya ini Arab tulisannya itu mengatakan surga-surga juga atau surga saja? Nah, ini harus diteliti sebenarnya. Kenapa disebut kok berulang 2 kali? Dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berarti ini tidak satu sungainya, ada 2. Oke lah, lanjut lagi. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan kehormatan mereka dalam surga itu salam. Hanya itu ucapan mereka. Jadi kayak semut yang beriring di dinding ini, ketika dia bertemu dengan kawannya, salam. Nanti berjalan lagi, ketemu lagi temannya, salam. Jadi itulah ucapan kita nanti di dalam surga kalau masuk surga nih ya. Saya sendiri ini kan nggak tahu, entah masuk surga, entah dimasukkan ke neraka, ya nggak tahu gitu. Sebab setahu saya, Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga itu karena satu kesalahan yang dia buat, memakan buah kuldi. Langsung dikeluarkan dari surga itu. Siti Hawa memakan buah kuldi dan kemudian merayu Nabi Adam itu suaminya, dan kemudian dibuang juga oleh Allah dari surga itu. Tercampaklah dia ke Timur Tengah. Nabi Adam dikeluarkan juga dari surga itu, terbang ke India. Masalahnya itu bukan mereka itu dikeluarkan atau dicampakkan kemana dari surga itu. Titik permasalahannya itu apa kesalahan mereka sehingga mereka itu dikeluarkan dari surga. Satu kesalahan mereka itu memakan buah kuldi. Sedangkan buah kuldi itu kata Allah jangan kau mendekatinya, apalagi memakannya. Orang yang berdua itu bukan saja mendekati tapi memakan buah kuldi itu sehingga dikeluarkanlah dia dari surga. Bukan diturunkan tapi dikeluarkan. Kalau diturunkan berarti dari atas turun ke bawah. Kalau dikeluarkan berarti dari sini ke sini atau ke sini atau ke sini. Itu namanya dikeluarkan. Jadi kita harus hati-hati menyimak atau memaknai bahasa Rob di dalam Al-Quran ini. Harus hati-hati sekali. Keluar dengan dibuang, dengan dicampakkan, dengan turun itu tidak sama, berbeda. Jadi saya membaca kisah Nabi Adam itu seperti itu. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga berikut istrinya, plus setan yang menjelma menjadi ular itu, yang merayu Siti Hawa itu untuk memakan buah kuldi. Karena Nabi Adam dirayu setan itu tidak mempan, karena dia laki-laki. Nah, yang gampang dirayu itu perempuan. Ketika perempuan itu berhasil dirayu, maka perempuan itu pun merayu laki-laki, sehingga laki-laki itu menjadi lunglai. Mau saja apa kata perempuan itu. Jadi makanya sampai sekarang itu perempuan itu ahli dalam bidang merayu.
Makanlah ini bang, enak nih. Agak pahit tapi enak nih. Dimakanlah Nabi Adam buah kuldi. Itu Nabi Adam itu saja satu kesalahan dia dikeluarkan dari surga. Kita mau masuk ke surga. Kesalahan kita sudah dicek apa belum? Itu yang harus pakai ini. Pikiran, bukan pakai otak. Pikiran. Jadi kalau kesalahannya masih banyak, sholat nggak ngerti, pergi haji nggak ngerti, zakat nggak ngerti, mungkin nggak dikeluarkan, puasa sering nggak dilakukan, nggak ngerti juga harus bayar fidyahnya, tidak dibayar. Hak fakir miskin itu dimasukkan ke sini, masuk ke sini. Setiap makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan menghasilkan setetes darah. Ketika orang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan itu tidak mengeluarkan fidyahnya, yaitu memberi satu piring makanan kepada fakir miskin, berarti hari itu dia telah memakan hak fakir miskin satu piring. Dan kemudian makanan yang dia makan itu berubah menjadi setetes darah, dan darah itu bersatu dengan darahnya yang lain. Ada istilah yang mengatakan setitik nila merusak susu satu belanga. Setetes darah yang masuk ke dalam tubuh kita ini darah yang haram, maka semua darah yang ada di tubuh kita ini akan menjadi haram. Itu yang harus kita hati-hati ketika tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bayar fidyahnya itu sebelum matahari terbenam. Jadi bukan gampang masuk surga itu. Kita lanjutkan kembali. Biar tidak melenceng terlalu jauh. Sebab kalau tidak dikontrol ini bisa melenceng kemana-mana pembicaraan saya ini. Karena orang tidak berpendidikan ya begitu. Tapi kalau orang berpendidikan dia bisa melimit waktu 10 menit harus selesai. Nah, kalau saya nggak bisa begitu. Saya memperjemahkan surat Al-Ikhlas itu 1 hari 1 malam. Surat Al-Ikhlas itu. Pendek ayatnya, cuman saya kalau menafsirkannya itu 1 hari 1 malam. Itu sudah pernah diuji coba dulu. Surat 2 ayat 23 surat Ibrahim saya ulangi kembali. Dan orang yang beriman mengerjakan kebajikan. Nah, kita stop di sini. Dan orang yang beriman mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga. Di sini tidak disebut Islam. Tidak disebut Hindu, Buddha, Konghucu dan agama lainnya tidak disebut di sini. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga. Ingat itu. Beriman dan melakukan kebajikan. Ada pertanyaan di sini. Apa itu beriman? Terus apa itu kebajikan? Itu harus belajar lagi. Belajarlah tentang apa itu iman dan belajarlah untuk mengetahui apa itu kebajikan. Dan apa syarat melakukan kebajikan dan apa syarat beriman. Itu harus belajar dulu. Untuk melanjutkan ayat berikutnya, kalau ingin masuk juga ke dalam surga itu, jadilah orang yang beriman. Dan yang kedua, melakukan kebajikan. Di sini tidak disebut agama. Allah tidak menyebutkan agama. Seluruh orang Islam itu masuk ke dalam surga. Dan yang tidak beragama Islam masuk neraka. Enggak ada Allah berkata seperti itu. Beriman kata Allah. Orang yang beriman itu yang akan masuk ke dalam surga. Kita akan lanjutkan di ayat ke-24. Karena judul ini bukan pengajian tapi membacakan terjemahan. Ya, ini sudah cukup panjang penafsirannya itu. Nanti kalau dibaca terus ini enggak kelar-kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke ayat 24 surat Ibrahim. Ini memang sengaja dibaca agak jauh karena matanya sudah
min kayaknya. Tahu min jauh apa min dekat? Saya nggak ngerti juga karena bukan dokter. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Coba dilanjutkan lagi bacaannya. Ayat 25. Dan pohon itu menghasilkan buahnya pada tiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka itu selalu ingat. Apa yang harus diingat oleh manusia itu? Sehingga Allah itu mengatakan di dalam surat Ibrahim ayat 24 ini dengan perkataan yang cukup jelas. Ayat 24. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit tinggi. Yang 25-nya. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka itu selalu ingat. Lanjutkan satu lagi nih, biar jelas penjelasannya itu. Ayat 26 surat Ibrahim. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ayat 27. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, 24, 25, 26 dan 27 ini sudah hampir menemukan titik terang. Allah membuat perumpamaan kepada kita sebagai manusia itu ada pohon-pohon, kata Allah itu yang buahnya pahit dan buahnya yang manis, dan akarnya itu menancap ke dalam bumi dan dahannya itu menjulang ke langit. Buminya akarnya mencakar ke dalam bumi yang dalam, dan kemudian cabangnya itu menjulang ke langit yang tinggi. Dengan izin Allah ada pohon itu yang berbuah yang bisa dimakan, dan ada juga pohon itu yang berbuah lebat tapi tidak bisa dimakan. Ada juga pohon itu yang tidak berbuah sampai mati. Mandul namanya. Jadi pohon itu juga ada yang mandul. Dia hidup, daunnya rimbun, tapi tidak berbuah. Pada waktu yang ditentukan, dia itu mati, dan kemudian menjadi sesuatu yang tidak dikenang. Kenapa? Karena selama hidupnya itu tidak menghasilkan buah. Karena dia tidak menghasilkan buah, maka batangnya itu pun tidak dipergunakan orang, walaupun hanya untuk sekadar kayu bakar. Hidup itu sia-sia. Itu kata Allah, sengaja Allah itu membuat perumpamaan-perumpamaan itu supaya orang itu bisa mengingat. Mengingat siapa? Mengingat pemiliknya. Siapa pemilik bumi ini? Siapa pemilik kita? Apakah berbeda pemilik kita dengan pemilik pohon? Apakah berbeda pemilik bumi ini dengan planet yang lain? Apakah berbeda air yang di sini pemiliknya dengan air yang ada di Sumatera sana? Kan tidak berbeda pemiliknya. Maka keluarlah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang tidak Tuhan. Semuanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu tidak bertempat tinggal. Seluruhnya Allah semua. Tidak ada yang tidak Dia. Itulah arti kalimat itu. Bumi, pohon, binatang, hewan, dan terbang yang di dalam tanah, yang di dalam laut, semuanya itu
di dalam kekuasaan Allah semua, termasuk kita. Jadi ketika kita membenci, ketika kita memusuhi orang lain, berarti kita telah membenci Allah itu sendiri. Karena di dalam setiap makhluk yang hidup itu berada di dalam lindungan Allah, atau lebih tepatnya berada di dalam Allah itu sendiri. Jadi kalau kita meninggal dunia, ya kita itu tidak pulang, tetap di sini. Yang pulang itu hanya ini. Nah, jasad ini pulang ke ibu pertiwi, masuk ke dalam tanah, diolah, didaur ulang oleh tanah itu, dan kemudian ditumbulkan lagi ke bumi dalam bentuk pohon-pohon, dan pohon-pohon itu dimakan burung, dimakan ikan, dan kemudian dimakan manusia, dan kemudian manusia itu berpelukan, jadilah dia manusia kembali. Itu sistem reinkarnasi. Jadi perumpamaan yang dimaksud oleh Allah di sini itu supaya kita itu mengingat Allah. Mata saya ini Allah yang bikin. Hidung saya ini Allah juga yang bikin. Kalau tidak Allah izinkan, ini napas tidak bisa keluar masuk dari hidung saya. Mata saya walaupun sudah dibesarkan begini, tidak bisa melihat. Kalau Allah itu tidak izinkan. Kuping saya tidak bisa mendengar. Kalau Allah tidak izinkan. Jari jemari saya ini tidak bisa bergerak. Kalau Allah itu tidak izinkan. Nah, untuk mengingat Allah itu kita harus selalu terima kasih Allah, tangan saya ini bisa bergerak, tinggal menyatu. Terima kasih ya Allah, bibir saya ini bisa naik turun sehingga keluarlah kalimat-kalimat yang memantul sehingga orang bisa mendengar apa yang saya ucap. Terima kasih ya Allah, lidah saya ini bisa melentik-lentik sehingga mengeluarkan suara. Jadi kita untuk Allah itu hanya perlu diingat. Kuping, terima kasih Allah. Karena Allah telah menciptakan pendengaran melalui kuping. Mata diciptakan Allah karena dia, dengan ciptaannya itu kita bisa melihat. Jadi kita hanya perlu mengingat siapa yang telah memberikan kita. Siapa yang telah menciptakan kita. Siapa yang telah membuat kaki ini bisa bergerak. Nah, itu yang harus kita ingat setiap hari. Jadi Allah mengatakan perumpamaan baik dan buruk, pohon-pohon segala macam itu diciptakan, aku ciptakan di atas dunia ini hanya untuk perumpamaan. Supaya orang itu bisa mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Jadi Allah itu hanya perlu diingat. Syarat ingat itu bertemu. Kalau tidak bertemu tidak bisa ingat. Saya waktu belum bertemu bapak saya tidak bisa ingat bapak saya. Tapi setelah saya bertemu dengan bapak saya, saya ingat selalu dengan bapak saya. Oke kawan, kita akan lanjutkan kembali di ayat berikutnya. Dari surat Ibrahim ini benar-benar mantap terjemahannya itu. Seperti kita itu ditampar dengan sekop pasir itu. Pang! Gak sadar juga ditampar lagi dari sini pakai skop pasir yang kedua supaya kesadarannya itu datang. Jadi surat Ibrahim ini benar-benar mantap. Banyak sekali pelajaran yang terkandung di dalam surat Ibrahim ini. Semoga kawan-kawan semua dimanapun berada mendapatkan hidayah untuk membuka Al-Quran, untuk belajar Al-Quran dan kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.